Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Antara. Nah, program Close Up kali ini kita akan membahas mengenai geliat industri halal di Indonesia. Mengingatkan Indonesia kan bukan salah satu, bahkan dikenal sebagai negara Muslim yang terbesar di dunia. Nah, kali ini tamu kita adalah seorang praktisi industri halal, yaitu Ibu Yuliana Zahara Mega. Halo Ibu Yuliana, gimana kabarnya? Halo, pagi, selamat. Selamat datang di studio Antara ya. Terima kasih. Akhirnya Baik. kita main di Close Up. Nah, Ibu Yuliana kan di sini dikenal sebagai praktisi industri halal. Nah, menurut Ibu Yuliana nih, gimana sebenarnya kondisi industri halal di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih Mas. Saat ini industri halal tuh di Indonesia sangat diuntungkan ya dengan adanya Diuntungkan? mandatory 2024 wajib halal ini. Karena satu-satunya negara yang dipaksa undang-undangnya dilindungi konsumennya dengan mandatory wajib halal. Dan sebenarnya industri halal tuh udah berkembang dari dulu ya. Uni Eropa, juga East Asia, itu semua mereka berlomba-lomba menjadi produsen halal. Nah, itu hal yang wajar karena populasi muslim itu semua makin meningkat. Sekarang ada 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar, bayangkan. Dan Indonesia 273, 83%-nya tuh muslim, Mas. Tapi kalau menurut Ibu Yuliana bahwa apa sih sebenarnya keuntungan atau jangka panjang dari industri halal ini kalau bisa dilihat dari kesiapan atau persiapannya, apakah nantinya akan menguntungkan gitu? Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat dari kacamata challenge-nya, Iya. sebenarnya potensinya yang harus kita bicarakan ya. Karena potensi Indonesia dari SDA-nya, kemudian juga potensi pasar kita, jangan sampai luar negeri itu melihat kita hanya sebagai market, tapi kita juga bisa unggul dengan produk-produk kita. Contoh nih Mas, kemarin lagi rame ya boykot produk ya. Saya di sini nggak ngomongin boykotnya ya, Iya. tapi saya bicara ketika ada situasi seperti itu, siapa yang berharap? Tapi harusnya IKM kita itu lebih siap dengan produk-produk yang bersertifikasi halal. Artinya kan ada tren dari Muslim yang memilih produk-produk yang didapatkan dengan bisnisnya etis, seperti itu. Nah, dengan adanya kebijakan industri halal ini dan harus ada sertifikasi dan sebagainya, apakah produk-produk itu nantinya hanya dikhususkan untuk industri yang Muslim gitu? Sebenarnya ruang lingkup dari sertifikasi ini menyasar kepada 2 hal ya. Yang berbahan baku halal itu diwajibkan. Nah, sekarang ini di OSS RBA bahkan pemerintah ya melalui BKPM sudah ketika kita mau berusaha, kita harus mendeklar nih. Kita misalnya saya jualan gula merah, industri Ya. gula merah. Saya langsung declare gula merah saya ini apakah menggunakan bahan penolong atau kemasan yang terindikasi non halal. Ketika saya declare itu tidak, berarti saya langsung wajib kena yang wajib halal. Nah, tapi bukan berarti produsen yang memiliki bahan kandungan non halal tidak bisa berjualan. Mereka boleh, tapi mereka kena kewajiban untuk mendeklarasi bahwa mereka menjual produk non halal. Seperti itu, Mas. Melihat potensi roda ekonomi yang berputar atas adanya kebijakan ini, Bu. Ketika kebijakan adanya sertifikasi industri halal ini bisa dibilang istilahnya melindungi produk atau industri lokal dan juga melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dari luar masuk ke istilahnya Indonesia ya, impor. Seberapa besar potensi kebijakan ini bisa membuat istilahnya namanya bisnis ya, margin keuntungan ini bisa meningkat. Hal-hal apa saja ini faktor-faktornya? Kalau melihat dari satu ya, luasnya pasar yang tadi saya bilang 83% kita muslim. Lalu jajannya masyarakat Indonesia ini nggak hanya muslim ya, tapi juga secara keseluruhan. Untuk produk yang halal maupun jasa yang halal itu sebesar 280 US dollar ya Mas. Dan diprediksikan itu 2020 dan diprediksikan di 2026 akan meningkat. Nah, itu menurut SGIE report 2022. Nah, di sini saya bahas luas pasar. Indonesia, semua orang melihat Indonesia sebagai market. Oke. Ya, karena tadi ya kita bonus demografi itu udah sering banget kita dengar. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam. Nah, Indonesia di sektor makanan halalnya tumbuh positif 1,58%. Memang kelihatan kecil ya. Tapi kalau tadi Mas bicara lebih kecil lagi marginnya berapa? Oke. Nah, dari situ karena ada inflasi dan lain-lain, sebenarnya
tumbuh 1,58% itu merupakan angka yang positif dan buat para pebisnis di sektor itu bahagia. Artinya resapannya tinggi. Oke. Nah, itu untuk ekspor kita naik Mas sekitar 1,8%. 1,8% Ya, setelah adanya kebijakan itu. Setelah ada kebijakan. Nah, itu kita supply permintaannya banyak di ini ya, fat dan oils yang terbuat dari vegetable maupun animals. Nah, itu Indonesia udah siap banget tuh punya sertifikat halal karena kita memang udah dari dulu ya sebenarnya awareness ini terbentuk. Berarti bisa dibilang bahwa Indonesia ini pasar yang besar untuk negara-negara muslim ketika negara muslim itu menjadi tujuan ekspor ya. Betul sekali. Nah, kemudian regulasi kita juga mendukung kuat ya. Artinya kan kita ya makin power ya. Kemudian inovasi dan teknologi. Banyak saya lihat ya kementerian-kementerian membuka ini ya pusat pemberdayaan halal seperti di Kemenperin ya. Itu mereka bikin. Kemudian Kominfo juga mereka punya deputi khusus untuk urusan halal. Pariwisata juga mereka punya deputi khusus untuk urusan wisata halal. Saya lebih senang bilangnya Muslim friendly sih Mas. Nah, kemudian juga kolaborasi pemerintah dengan luar negeri ya. Saya lihat presiden kita dan juga DPR kita aktif sekali. Mereka memperkenalkan Indonesia sebagai pusat produsen halal. Nah, terbukti sih Mas, kita tuh nomor 2 untuk fashion. Fashion itu tekstil itu sertifikasi halal tuh hanya dimiliki oleh Indonesia wajibnya. Nah, itu 2026. 2026 nantinya. Iya, betul sekali ya Mas. Lalu yang saya tanyakan adalah ketika industri halal ini menjadi sertifikasi dan nanti di istilahnya ada capnya ya di produk. Ada logonya. Ada logonya. Nah, apakah untuk industri jasa juga harus mendapatkan label industri halal ini? Betul sekali Mas. Jadi undang-undangnya ya bunyinya tuh semua produk, nih kalau bisa saya ringkas, semua produk yang diperjualbelikan dan masuk di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Nah, produk ini dibagi 2, ada barang dan jasa. Barang tadi kan ada makanan, minuman, ada produk biologi, produk kimiawi, rekayasa genetik kayak suka makan telur omega 3 nggak Mas? Nah, itu kan rekayasa genetik ya. Betul. Kemudian juga vaksin, itu vaksin ada halalnya loh Mas. Kemudian barang gunaan yang tadi saya bilang dispenser, kulkas. Kulkas sekarang lihat nggak Mas? Ada logo halalnya loh kulkas Tuh, itu. kan kadang ada yang COC-nya dan mengandung apanya itu ya. Nah, Iya. sekarang ada tambahan industri Ada halal. tambahan halalnya. Kemudian juga tadi ini tekstil. Nah, kalau itu yang wajib. Nah, kalau untuk jasa. Itu penyembelihan Mas, rumah potong hewan. Kemudian slaughterhouse, kemudian setelah penyembelihan dia ada penggilingan. Kalau makan bakso, dimsum itu kan ada penggilingan ya. Nah, kemudian pengemasan, kemudian ada penyajian. Nah, kemudian ada jasa distribusi, logistik Mas. Itu mereka juga wajib kena halal. Nah, ini jasa-jasa ini di rumah mereka ditempelkan logo sertifikasinya. Kalau Mas suka lihat nih cold storage yang udah punya sertifikasi halal, itu mereka biasanya masang logo gede tuh di kontainernya mereka. Oke, jadi sebenarnya istilahnya bigger frame atau kerangka besarnya keuntungannya untuk produsen dan konsumen ini sebenarnya apa urgensinya untuk di Indonesia gitu? Oke, kalau lihat dari kacamata konsumen ya, undang-undang halal ini satu ya buat kita yang muslim populasi besar ya, kenapa pemerintah kok didesak sih harus wajib halal? Iya. Tahun 2014 ini undang-undang udah terbit jaminan produk halal ini. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, sorry saya koreksi, tahun 2019 terbitlah si PP ini, PP 33. Nah, sebenarnya di undang-undang ini dirumuskan berdasarkan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Mas. Oke. Ya, itu UU pasal 29 ya, yang dimana bunyinya kurang lebih ya, saya kutip, negara itu akan menjamin setiap pemeluk agama maupun ibadahnya, makannya, ya kan, itu semua dijamin. Nah, oleh karena itu negara membutuhkan kepastian hukum terhadap produsen-produsen dan juga produk-produknya. Apa kepastian hukumnya?
Kan dulu sukarela ya Mas ya. Hmm. Nah inilah jawabannya. Di 2019 didirikanlah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk mengeksekusi tadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah disitulah Kepkaban, kemudian KMA dikeluarkan, mengatur biaya dan lain-lain agar semua sertifikasi ini negara yang mengatur biayanya, terus mendesnya, sistemnya. Sekarang kan kita pakai OSS ya, One Single Submit System ya, di si halal namanya Mas. Ya seperti itu. Lalu ketika industri halal ini pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan atau ya sudah dirumuskan menjadi undang-undang. Bagaimana sertifikasi halal di Indonesia ini bisa terintegrasi dengan secara global sertifikasi internasional? Apakah ada syarat-syarat atau integrasi khusus yang memang sudah dipersiapkan dan memang sudah diplatformkan dari untuk pasar global gitu? Betul Mas, harus karena kita nggak bisa sembarangan main sendiri gitu ya. Jadi syarat ketelusuran, kalau kita kenal dengan traceability itu sudah ada di sertifikasi halal Uni Eropa dari tahun 2002 Mas. Nah diadopsilah sama kita di tahun 2010. Waktu itu masih di LPPM MUI ya, sertifikasi halal. Nah integrasi regulasi ini dengan standar global melibatkan beberapa adopsi standar ya. Yang pertama Codex Alimentarius Mas, dan juga kita dikenal dengan Food Safety atau HACCP, GMP, ISO 22000. Nah kemudian juga meningkatkan international mutual MRA ya, Mutual Recognition Agreement. Apa itu? Keberterimaan produk Indonesia di luar negeri dan luar negeri ke Indonesia. Oke. Nah itu kan ada teknisnya ya. Nah di teknis-teknis itu semua bicara harmonisasi. Bagaimana sertifikasi halal negara asal maupun negara Indonesia itu bisa menuju kata sepakat. Apa yang boleh, apa yang tidak. Karena nih Mas, Indonesia traceability, kita mengecek dari hulu ke hilir. Tapi kalau Thailand, mereka menggunakan prinsip analyze end product. Jadi kalau ada produk gula aren, es kopi gula aren kita suka ya Mas ya. Betul. Kalau di Thailand itu sertifikasinya dimasukkan alat tesnya, kemudian dicek. Kalau dia non pork dan tidak ada indikasi fat, itu dinyatakan halal. Tapi tidak di Indonesia. Nah di Indonesia kita harus telusuri gula merahnya itu, si aren yang bahan baku ini mengandung ketika fermentasi, mereka menimbulkan berapa persen alkohol. Kalau masih di bawah toleransi itu boleh digunakan. Nah sebegitunya Mas. Nah tapi kita berhasil mengharmonisasikan itu untuk diterima negara luar kalau kita produksi gula aren ke sana atau mereka yang masukin gula aren ke Indonesia. So, memang sebenarnya ini untuk mempermudah bagaimana industri kita itu untuk memasuki ke pasar global ya, khususnya pasar negara-negara muslim yang pengen kita tuju atau pasar muslim yang ingin masuk ke kita, seperti itu ya. Betul, betul sekali Mas. Lalu kemudian kan pemerintah akan mengeluarkan regulasi wajib sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, bahan tambahan pangan, produk hasil dan jasa penyembelihan sebelum 18 Oktober 2024. Ya betul Mas. Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan ini? Bahwa wajib halal 18 Oktober 2024 ini sudah disosialisasikan dari 2019 sebenarnya. Oh, Ya, sudah. sejak undang-undang kita terbit, kemudian ada undang-undang cipta kerja, kemudian juga didukung oleh Perkaban, Kepkaban, ya turunan-turunannya, akhirnya wajib halal ini di start dari 2019. Nah mulai tuh ada relaksasi, nah relaksasinya 5 tahun loh Mas, sampai 2024. Nah tahun ini ada stagingnya memang. Tahun ini makanan dan minuman, tadi Mas udah sebut ya, pengemasan dan juga RPH, rumah potong hewan, bahan tambahan, bahan utama, dan lain-lain. Nah ini per tanggal 15 Mei 2024, itu kayaknya Syawal ya, Syawal tahun ini, itu para menteri melihat sertifikasi yang belum tercukupi ya, dan nanti akan melukai UKM, diundur Mas. Nah itu sudah resmi sih dirilis, tapi teknisnya itu belum diatur ya. Cuma pasti kalau sudah, itu kan presiden yang mengumumkan ya dengan Pak Menteri, diundur dalam rangka negara hadir untuk rakyatnya. Nah ini jadi desas-desus itu juga teredam akhirnya. Oke. Tapi untuk menengah dan atas itu maksud saya ada juga kita yang skalanya besar ya, termasuk PMA itu masuknya skala besar, itu sudah wajib Mas. Ketika kita melihat bahwa di sini ternyata memang ini dibuat untuk bagaimana pemerintah istilahnya memberikan perlindungan dan banyak istilahnya memang meningkatkan roda ekonomi pada hasilnya. Betul. Nah,
Animonya sendiri seperti apa Bu ketika ini kan dimulai 2018 tuh. Ya, Seperti apa animo mungkin dari produsen mungkin? pertama ketika dibilang wajib halal, yang udah tingkat kita produsen kita ini kan karakternya macam-macam ya Mas ya. Iya. Tapi yang udah merasakan, apalagi mereka udah ngerasain ekspor ya, dan negara di ekspor asalnya tuh Muslim, itu wajib sertifikat halal tuh mandatory Mas, suka diminta. Iya. Nah itu mereka, oh ya sudah, ya memang compliance kok. Tapi buat sebagian, itu saya sebenarnya punya angkanya ya, 83% itu Mas angkanya. Itu mereka nggak ngerti awarenessnya, kenapa wajib sih? Iya. Kok saya lagi-lagi kena aturan ini sih? Baru kemarin katakanlah food safety BPOM, sekarang harus lagi SNI, harus lagi halal. Iya. Nah itu karena mereka belum dapat literasi yang utuh. Nah oleh karena itu pemerintah menyiapkan banyak sekali ya pendampingan, BIMTEK, YouTube ya, banyak juga media-media yang sekarang ada KOL halal influencer loh Mas. Apa itu? Itu apa namanya, orang influencer tuh yang centang biru yang yang mempromosikan mempromosikan gitu. Oke. halal lifestyle. Nah artinya ini bagus ya, artinya ini animonya bergerak nih, Iya. masyarakat bergerak. Dan sekarang ada juga asosiasi Chef Halal Indonesia. Betul. Nah jadi ada juga asosiasi pangan apa namanya kaki lima Indonesia, halal tapi ada halalnya. Jadi berarti ini positif. Ternyata animonya kan besar ya, Bu, bahwa bahkan dari kaki lima pun ini nanti akan bisa ngikutin itu, dan bahkan orang akan melihat wah sudah tersertifikasi nih, jadi orang akan lebih senang atau aman untuk beli. Tapi bagaimana untuk edukasi buat mungkin pengusaha kecil-kecil yang mereka sebenarnya pengen ke situ, cuma mungkin nggak ngerti gitu. Ya betul. Harusnya seperti apa edukasinya? Makanya ada self declare sertifikat halal gratis dari pemerintah dan fasilitasi. Oh, ada yang gratis? Ada yang gratis Mas. Mantap. Mantap banget. Dan itu mereka harus jemput bola. Dan ini menggunakan juga lagi-lagi ya organisasi-organisasi, yayasan-yayasan Islam yang menjadi PPH. Itu pendamping produk halal. Jadi kalau yang self declare, yang gratis, tapi memang ada term and conditionnya ya Mas ya. Mereka tuh yang positive list, dan juga kalau misalnya mereka jual kebab kan ada dagingnya memang udah bisa dikasih lihat sertifikat halalnya gitu. Itu bisa dapet loh Mas sertifikat halal gratis. Nah itu mereka jemput bola. Mereka datang ke lokasi, mereka cek, mereka lihat. Jadi nggak ada lagi fungsi LPH dan fatwa MUI. Ada komisi fatwanya di BPJPH untuk yang self declare ini. Nah itu jadi biar mereka yang semangat terus kurang literasi dan bingung cara gimana dapat jawaban. Tapi alurnya seperti apa mungkin bagi pengusaha atau gerobak bakso ini yang mereka tidak dijemput tapi pengen gitu? Apakah ada alur yang harus penuhi ini ya, gitu? di mana sih Betul. fasilitas ini gitu ya. Sebenarnya bisa dari DMPTSP Mas. Jadi kita ada pelayanan satu pintu kan. Itu petugasnya kalau di Jakarta kita kenal dengan checkpreneur ya. Oke. Nah itu ada. Nah di daerah mereka punya istilah sendiri ya. Nah itu mereka datang mendata, atau orangnya yang punya usaha kan harus punya NIB itu Mas. Iya, untuk nomor izin usahanya itu Betul, ya. nomor izin berusahanya harus kemana. Nah mereka biasanya punya pendamping UMKM. Nah pendamping UMKM setiap bahkan di tingkat teritori kecamatan, kelurahan itu ada Mas. Nah, kalau mereka datang memvolunteerkan diri, saya mau punya sertifikat halal bagaimana, itu sangat welcome Mas, akan didata dan pemerintah lagi cari malah. Oh bahkan Lagi sebenarnya mencari. Mencari. Nah asosiasi-asosiasi Muslim tadi juga mencari Mas, mereka dengan senang hati untuk membantu mereka mendapat sertifikasi, karena bukan gratis, ini bukan gratis free begitu aja ya. Jadi yayasannya juga nggak dapat apa-apa, enggak. Tapi itu difasilitasi oleh negara. Nah fasilitasnya bisa dari BUMN, dari manapun juga itu DPR sudah punya cara untuk memfasilitasi mereka sehingga masyarakat yang wajar dan berhak mendapatkan gratis itu benar-benar merasakan free gitu Mas. Itu berarti kan tadi ada yang berbayar ya kalau ada yang gratis. Nah kalau berbayar itu apa saja keuntungannya, biayanya berapa, lalu mendapatkan fasilitas apa? Biasanya saya ngorong-ngoroin para pelaku usaha UKM, IKM nih ya, yang saya nggak dapat fasilitas self declare Mbak, gimana gitu. Oke modal aja, karena nanti ada akses pemasaran. Berapa? Apanya modal? Biayanya? Biayanya tuh sekitar 5-7 juta. Udah sama BPJPH-nya, udah sama LPH-nya. Karena kan LPH tuh harus datang Mas, harus inspeksi. Berapa lama proses dari mulai
reguler ini datang orangnya atau memproses sampai itu keluar sertifikasinya? Sebenarnya kalau proses tergantung pelaku usahanya, Mas. Karena ketika proses, Kelengkapannya itu. iya kelengkapannya, dokumennya, SOP-nya, training tadi yang saya sudah sebut di awal ya. Kalau mereka sudah siap, audit internalnya jalan, ya sementara kalau memang dia hanya punya SOP tercatat sederhana ya pakai itu juga bisa diterima sama LPH. Nah, kalau sudah ready harusnya SLA-nya 21 hari, Mas. Jadi masuk ke si halal kemudian memanggil LPH menerima berkasnya, LPH kemudian visit itu biasanya 2 hari. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kompleks 1 hari juga selesai, Mas. Nah kemudian disidangkan, di apa namanya diproses dulu, itu biasanya paling lama 15 hari. Karena nunggu antrian juga kan, Mas. Sidang MUI itu biasanya nunggu antrian 3 hari. Setelah sidang MUI dikeluarkan ketetapan halal, lalu di sisi halal itu bisa di-download sertifikat halalnya 1 hari aja, Mas. Sebenarnya singkat kok, Mas. Iya. Nah, Lalu setelah mendapat sertifikasi halal, apa yang terjadi dengan usaha itu atau apa yang harus dilakukan bagi pengusaha itu? oke, ini bagus banget nih, Mas, pertanyaannya. What next setelah saya punya sertifikat halal? Toh berlaku seumur hidup kok. Iya. Terserah saya dong. Nah, kita ada yang namanya peraturan itu kalau mereka berubah proses, berubah supplier, berubah menambah produk itu harus disertifikasi lagi. Nah, jadi hati-hati nih apalagi buat F&B kan. Iya. Mereka kalau banyak menu, R&D-nya cepat, nah ada juga menu sesional, itu mereka harus report lagi, Mas. Nah, inilah pentingnya nanti kita lihat ya, Mas ya, Iya. Oktober bagaimana BPJPH memonitoring dan mengevaluasi setiap produk yang sudah terbit sertifikat halalnya. Oke, dalam pernyataan ini ada memonitoring. Berarti proses pengawasannya itu seperti apa, Bu? Ketika misalnya si pengusaha ini pengen menambah tadi misalnya produknya, proses pengawasannya seperti apa? Oke, itu benar murni mereka harus self declare, Mas. Mereka masuk lagi ke akun si halalnya. Nah, di situ ada layanan untuk penambahan produk. Kalau masih di kategori yang sama, KBLI-nya sama ya, Mas ya, mereka tinggal nambahin aja. Nah, kemudian ke-report lah sama LPH-nya. Nah, LPH-nya menerima dokumen, oke. Nanti LPH akan menentukan perlu di-re-audit atau enggak ya? Oh, tapi masih gunain bahan yang sama atau enggak? Biasanya tidak, tapi di lembaran sertifikat halalnya, SKU yang baru ditambahkan akan muncul lagi. Jadi itu, di situ proses filternya. Sebenarnya BPJPH sudah memikirkan hal ini ya. Iya, Memang betul. PR-nya adalah bagaimana komitmen pelaku usahanya ya, dan atas kesadaran dirinya untuk self declare itu ya. Betul. Nah, komitmennya itu kita tanda tangan matrai 6.000 loh, Mas. Ada surat pernyataan komitmen kebijakan halal. Itu yang tanda tangan bukan manajemennya, bukan penyelia halalnya, tapi pemilik usahanya. Sekarang materi udah naik. Udah naik ya? 10.000 ya. 10.000. 10.000 ya? Iya. Ya kemarin terakhir, berarti 10.000 dulu zaman 2019 masih 6.000 ya. Nah itu nggak main-main kan? Nah, dia bertanda tangan atau mendeklarasikan dia bahwa dia akan komitmen, sementara di kebijakan halal itu di komitmen itu adalah selalu memperhatikan proses produksi dan apapun monitoring evaluasi untuk produknya. Nggak hanya produk tapi juga proses dan SDM-nya. Oke, terakhir Bu Yuliana, ketika sudah kita membicarakan nih apa sih peluang dan juga keuntungannya adanya aturan sertifikasi halal. Saya pengen tanya pendapatnya Bu Yuliana mengenai Indonesia menjadi pusat halal dunia secara global. Apakah ini sebuah optimistis atau sebuah visi yang mungkin memang banyak challenge ke depannya gitu? Oke, melihat tadi kita udah bahas ya, Mas ya, luasnya pasar, kemudian mandatori kita yang membantu, kebijakan-kebijakan juga ada, juga link juga kita nggak kurang ya, Mas ya, sebagai lagi rame nih Indonesia, apalagi kita ada IKN gitu, lagi heboh, negara yang nggak tahu Indonesia tadinya juga sekarang dengar, ini potensi banget, Mas. Cuman memang satu challenge-nya, ketika kita nggak manfaatin potensi ini dengan baik, nah itulah yang membuat kita terancam. Karena kalau kita bilang, kita kan Wapres tidak mungkin asal ngomong ya. Betul. Kita sebagai potensi sebagai pusat industri halal dunia, nggak asal ngomong, makanya punya data. Beliau punya data dan beliau juga punya sumber. Nah inilah challenge-nya terakhir di produsen tersebut sendiri. Kalau mereka mau aktif, kalau mereka mau aware, kalau mereka percaya bahwa memang angka preferensi konsumen itu memilih satu pasti ada logo halalnya. Nah ini riset ya Mas ya dari Populix ya. Yang kedua mereka jelas ingredientnya. Yang ketiga di situ berbau
Muslim. Hmm. Nah itu Muslim own lah kayak gitu katakan. Nah ini bukan hanya riset ini Populix bukan hanya menyasar pada Muslim atau tidak. Iya. Ini dia semua agama dia cek. Karena ibaratnya non-muslim pun makan yang halal kan juga nggak masalah kan Gak gitu. masalah, maka mereka memilih preferensi itu. Karena Iya. apa Mas tadi? Higienisnya, keamanan pangannya, seperti itu Mas. Terima kasih Bu Yuliana sudah memberi pandangan yang optimistis nih bagi kita bahwa Indonesia memang sedang membangun, bahkan bukan membangun, sudah ada cap bahwa kita ini country brand-nya kan bahwa Muslim ya, Muslim Muslim country country, ya. iya. Seenggaknya kita menjaga itu untuk terus berkembang bahkan untuk lebih besar ke depannya dengan salah satunya memberikan kebijakan sertifikasi halal itu. Terima kasih Bu Liana atas memberi Sama-sama, pandangan Mas kita Andi. di podcast ini. Dan demikian Sobat Antara podcast kali ini dengan Bu Yuliana mengenai bagaimana sih potensi industri halal ini bisa membuat industri kita itu lebih besar khususnya untuk memberikan dampak ekonomi ke depan. Demikian podcast kita kali ini dan nantikan juga berita baik selanjutnya di YouTube Antara TV Indonesia, kanal antaranews.com di video podcast dan Spotify Podcast Antara dan juga Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.